Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ananta Yudhistia Prabowo, nomor induk UGM 485-210. Kami berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Eli Susanto, SIP, MBA, PhD. Ah, Paparan ini bagian daripada kami untuk melaksanakan ujian tesis yang berjudul Implementasi Kebijakan Kurikulum 2011 di Lembaga Akademi X Magelang. Selanjutnya daftar isi latar belakang penelitian, rumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Selanjutnya rekomendasi. Latar belakang bermula, yaitu pertamanya adalah seperti yang kita ketahui adalah kemajuan teknologi dan zaman. Pada saat ini, di mana seluruh akademi maupun universitas akan selalu mengembangkan setiap kegiatannya ataupun revisi kurikulumnya berdasarkan teknologi dan zaman, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan di mana peserta didik yang lahir di zaman generasi Z ini merupakan generasi terbaru yang ada saat ini. Mereka adalah generasi yang saat ini adalah sangat produktif, sehingga menurut kami perlu adanya di seluruh akademi mengembangkan kurikulum yang berbasis dengan teknologi agar bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Sehingga pada saat itu, Akademi X ini melanjutkan untuk adanya implementasi kebijakan yang baru dari Komandan Satuan Atas, bagaimana lulusannya bisa mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai di masa mendatang, dengan cara merevisi kurikulum pendidikan. Pada mulanya, Tripolo Dasar merupakan dasar basic bagi Akademi X untuk meluluskan setiap peserta didiknya, yang diambil dari nilai 3 sikap, yaitu sikap perilaku, akademik, jasmani, tanggon, tanggap, perginas. Tetapi mulai 2011, Akademi X telah merevisi dengan kurikulum yang baru, mereka menambahkan disiplin ilmu, program studi yang dimana biasanya sama dengan universitas. Sehingga gelar sarjana sains terapan yang mereka dapatkan saat ini bagi peserta didik akan diakui di dunia pendidikan. Gubernur Akademi X dengan membagi lembaga pendidikan militer kini mengalami masalah terkait kualitas fisik peserta didik. Generasi milenial dan Z yang relatif kurang bergerak, banyak mengkonsumsi makanan siap saji dan kerap menggunakan alat elektronik berdampak kurang baik pada fisik mereka, menurut Gubernur Akademi X. Berdasarkan hasil wawancara awal yang kami dapatkan, nilai dan kemampuan dari hasil triplo dasar peserta didik menurun. Itu merupakan masalah yang utama dan fenomena yang berkembang saat ini di Akademi X. Pro dan kontra terjadi bagaimana aspek militer yang dimiliki oleh para peserta didik, lulusannya hasilnya menurun, sehingga ini menjadikan pro dan kontra di kalangan militer. Nilai dan hasil rata-rata jumlah serta didik tidak lulus triplo dasar kami ambil dari staf Direktur Umum Akademi X, bagaimana dari 4 tahun terakhir, tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 mengalami kenaikan. Sehingga ini menjadi fenomena yang akan harus dipecahkan oleh Akademi X sendiri. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana implementasi kebijakan kurikulum 2011 di Lembaga Akademi X Magelang. Kami akan mencakup implementasi kurikulum dilaksanakan sesuai prosedur, apakah implementasinya sesuai dengan prosedur, prosesnya implementasi kurikulum yang dilaksanakan di Akademi X, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kurikulum Akademi X 2011 dilaksanakan. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana implementasi kebijakan kurikulum Akademi X 2011 di Lembaga Akademi X Magelang? Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis, di mana teoritis ini sebagai landasan dalam membangun ilmu pengetahuan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian di masa depan terkait implementasi kebijakan kurikulum Akademi X 2011. Dan manfaat praktisnya yaitu dapat memberikan informasi bermanfaat tentang implementasi kebijakan di kurikulum Akademi X 2011. Selanjutnya, teori. Landasan teori yang kami ambil yaitu bagaimana teori Merrill S. Grindel tahun 1980, dari mana isi kebijakan dan konteks penerapannya akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau gagalnya suatu implementasi. Teori George Edward
1980, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk implementasinya. Studi penelitian terdahulu yaitu artikel dari Ursi Ilona yang bagaimana berjudul Opini Siswa tentang Kurikulum Akademi Kelas Militer. Studi ini mengkaji bagaimana siswa di kelas militer memandang kurikulum, bagaimana isi dan penerapan aplikasinya. Sedangkan jurnal ilmiah John Johnson Frisch, yaitu militer diberi kesempatan untuk sekolah di perguruan tinggi sehingga memiliki dasar kemampuan yang dikomunikasikan antara pengalaman tugas, tempur, dan studi ilmiah yang dimiliki dari universitas. Urit juga menambahkan bahwasanya karakteristik kurikulum di kelas militer mencakup banyak atribut. Akademi X di berbagai tempat memiliki kurikulum yang hampir sama dengan merangkul kegiatan pelatihan militer, materi sekolah, dan proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, lokasi dan jenis datanya, di mana lokasi diambil di Akademi X Magelang dengan data primer yang telah kami dapatkan. Pengumpulan data kami ambil dengan 3 cara, yaitu seperti pengumpulan data wawancara, menggunakan wawancara terhadap eselon pelaksana dan peserta didik, yaitu pengasuh, peserta didik, staf departemen, guru militer, dan peserta didik sendiri. Selanjutnya, secara observasi dan dokumentasi, di mana kami mengambil dari aktivitas dari jadwal kegiatan sehari-hari yang telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan kegiatan yang telah disepakati oleh Direktur Pendidikan maupun Resimen Taruna Akademi X. Kegiatan yang dilaksanakan diambil dari kelas, yaitu fasilitasnya, yaitu kegiatan fisik, kegiatan pendidikan di kelas, dan lain-lainnya, termasuk lingkungan dari Akademi X itu sendiri. Visi yang kami dapatkan yaitu menjadikan Akademi X ini sebagai Center of Excellence yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat. Pembahasan dan hasil penelitian, yang pertama kami melihat dari teori Grindelson dari Edward, komunikasi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan diperlukan implementator yang mengerti dan paham akan tujuan kebijakan tersebut. Yang pertama adalah kami melihat implementatornya adalah guru militer, yang kedua adalah pengasuh. Guru militer itu adalah tentara aktif yang ditugaskan bertanggung jawab sebagai pengajar di bawah supervisi departemen. Mereka memiliki akreditasi gelar sarjana sebagai peserta mengajar. Mereka berkembang, kreatif, dan memberikan penyampaian materi kepada peserta didik di kelas. Bumil, mereka interaktif dalam penyampaian memberikan materi, dan pengalaman tugas tempur dipadu dengan kemampuan memberikan ilmu pengetahuan, menjadikan mereka lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di Akademi X. Sedangkan pengasuh adalah prajurit aktif di bawah kendali dan tanggung jawab dari resimen, di mana dia melaksanakan tugas bimbingan dan pengasuhan. Pembimbingan, pengasuh melaksanakan pembimbingan yaitu dengan cara tata cara kehidupan militer, mengarahkan kegiatan belajar serta didik agar prosesnya efektif, mengawasi pola tingkah laku, kehidupan sehari-hari, membentuk sikap, karakter, fisik, dan kebugaran postur. Tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam buku pedoman pengasuhan. Kegiatan pengasuhan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan. Perannya yaitu memberikan kepemimpinan sebagai komandan, pelatih, bapak, dan rekan kerja. Tanggung jawabnya dilaksanakan pengasuh mengawasi kehidupan peserta didik selama 24 jam. Dari guru militer tersebut muncul ada hal menonjol, yaitu masih dapati beberapa peserta didik mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan dan harus mengulang ujian. Selanjutnya, kegiatan bimbingan masih ada yang ditemukan tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mandiri pada malam hari. Contohnya, sumber daya. Menurut Prawiro 2019, meskipun isi kebijakan telah konsisten dan dinyatakan dengan baik, jika pelaksanaan kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berhasil. Yang kami lihat di sini adalah kurikulum, fasilitas, dan welfare-nya. Kurikulum, seperti yang kita ketahui, bahwasanya Akademi X ini berbekal dengan tripolo dasar dan prodi, sehingga ilmu yang diberikan adalah paket lengkap dengan pendidikan jasmani, fisik, sikap dan perilaku, ditambah dengan program pendidikan yang kita dapat dari ilmu yang berasal dari luar, ataupun harus dengan dosen pembimbing ataupun dosen
dosen yang berasal dari universitas. 24 SKS yang diterapkan cukup banyak, kurikulum dilaksanakan dengan terprogram dan detail, perubahan dari JP menjadi SKS. Berdampak pada anggaran honor fungsi yang berubah. Dampak dari kurikulum, implementator berada dalam lingkungan tempat kerja yaitu pengasuh mengalami dilema dalam jalan tugasnya. Fasilitasnya terdapat dua fasilitas yaitu kemiliteran dan keprodian. Kemiliteran, sarana maksimal meningkatkan kemampuan dan keahlian peserta didik dalam bidang kemiliteran yang baik. Karena dari dulu memang programnya fokus pada militer. Tapi dalam keprodian, fasilitas keprodian sendiri belum lengkap. Mereka mengambil solusinya dengan komunikasi dan bekerjasama dengan universitas lain yang berada di sekitaran wilayah Akademi X. Menjaga dengan welfare sendiri, mereka difokuskan tujuannya untuk menjaga psikologi peserta didik, terus bangunan yang sudah presentatif dan lengkap, fasilitas yang digunakan setelah kegiatan pelajaran kelas dan bimbingan pengasuhan sangat efektif digunakan oleh peserta didik sendiri. Setelah itu watak. Pembahasan dan penelitian ini juga membahas tentang watak, yaitu kerjasama dan psikologi. Watak ini di mana setiap departemen, yaitu staf dan bumil dan resimen, yaitu pengasuhnya, melaksanakan koordinasi dan rapat mingguan, sehingga terjalin koordinasi yang dekat antara setiap bagian. Dan selain itu, koordinasi keluar juga bersama dengan universitas lain, yaitu UNPAD, UNTIP, dan UGM. Koordinasi tenaga pengajar, dosen yang berkompeten dalam pengilmuan, termasuk fasilitas yang berada di universitas. Psikologi digunakan untuk tujuannya adalah untuk menjaga kejiwaan daripada pengasuh dan peserta didik sendiri. Kegiatan rutin yang dirasa menjenuhkan akibat jadwal kegiatan yang begitu padat akan terobati dengan adanya fasilitas welfare yang baik, sehingga psikologi akan berimbang dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan pembinaan mental diberikan kepada peserta didik yang kurang. Peserta didik yang kurang akan dilaporkan dari pengasuh kepada komandan atau pimpinan. Setelah itu dikoordinasikan dengan psikologi, bagian psikologi, dan selanjutnya akan dipanggil atau diberikan tambahan untuk kegiatan konsultasi agar tekanan dari proses kegiatan yang padat ini tidak dirasakan begitu saja oleh salah satu dari peserta didik. Organisasi durasi kerja efektif dan efisien karena setiap departemen atau bagian di Akademi Militer ini cukup mengambil andil dan tugasnya masing-masing. Komunikasi dan laporan dilaksanakan berjenjang kepada sektor atas, sinkronisasi antara departemen pemangku program dilaksanakan tujuan program akhir pendidikan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Kegiatan sudah selaras antara bagian-bagian dari departemen maupun resimen. Aktivitas peserta didik yaitu kegiatan yang dilaksanakan memang sangat padat, mulai dari bangun pagi sampai dengan istirahat malam. Kegiatan fisik yang sangat menuntut diberikan untuk membangun posturan fisik, memberikan efek letih pada tubuh peserta didik, sehingga mempengaruhi tingkat daya serap pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Temuan penelitian lapangan, kegiatan harian peserta didik dipusatkan pada komponen program pendidikan, program studi pengasuhan, dan kehidupan korps peserta didik. Ilmu kemudian hanya dapat diterima oleh peserta didik dengan baik agar pendidikan sarjana dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas kegiatan lainnya yaitu kami bicara dari kearifan lokal, di mana kegiatan tradisi seremonial yang diselenggarakan pada jam-jam di mana waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Efeknya terjadi perubahan jadwal kegiatan pembelajaran dialihkan pada kegiatan lainnya. Contohnya kunjungan pejabat tinggi di luar jadwal mingguan. Hal ini memberikan efek perubahan jadwal di kemudian hari. Perubahan jadwal tersebut membuat waktu kosong peserta didik di malam dan sore hari digunakan untuk memberikan pelajaran yang tertinggal, sehingga tidak ada waktu untuk kegiatan administrasi mereka karena digantikan dengan kegiatan lainnya. Dan seringkali kegiatan fisik dan pelajaran kelas sering dilaksanakan pada hari yang sama. Kurang efektif jelas karena padatnya aktivitas kegiatan yang dilaksanakan peserta didik dengan waktu yang terbatas, kegiatan tradisi seremonial di luar kegiatan belajar mengajar menimbulkan keterbatasan waktu untuk proses pembelajaran itu tidak efektif. Kehidupan korps peserta didik merupakan salah satu aspek yang dihadapi oleh peserta didik. Kehidupan korps peserta didik ini memiliki nilai positif, tapi nilai negatif apabila diturunkan tidak melalui jalur yang tepat. Waktu yang digunakan, kadang mereka menggunakan waktu yang ada pada malam hari ataupun waktu-waktu yang tidak diberikan oleh pengasuh dan bimbingan, sehingga itu mereka mengambil di luarnya dari waktu-waktu tersebut. Kendalanya apabila kurang efektif adalah pada saat perintah yang diberikan senior itu di luar aturan. Peneliti menemukan peserta didik junior juga masih melaksanakan kegiatan waktu yang tidak tepat,
pengasuh untuk mengawasi peserta didik dirasa kurang karena sedikitnya pengasuh dan peserta didik yang banyak, dan mereka mencuri-curi waktu kegiatan lainnya dengan memperhatikan waktu yang istirahat mereka. Jadi kesimpulan kami, komunikasi sumber daya waktu birokrasi sesuai dengan teori George Edward ini sangat sudah sesuai dengan program implementasi kebijakan kurikulum 2011 di Akademi Militer. Hanya saja ada kekurangan yang menurut kami adalah satu, di mana faktor lain yang tidak terdapat dalam teori Edward, Wood, dan Merrill Grindel ini diantaranya faktor kearifan lokal, kegiatan seremonial, dan kehidupan korps. Ini tidak bisa dilepas daripada kehidupan-kehidupan kita. Selanjutnya, rekomendasi kami yaitu perlu dikaji kembali penggabungan sistem program studi dan sumber daya pendidikan tripel dasar di waktu yang sama. Metode pengajaran peserta didik harus dievaluasi secara berkala. Penting untuk mengevaluasi durasi pendidikan, mungkin di pengambilan waktu yang 1 tahun ini begitu cepat, sehingga program terasa segitu padat. Kembali kebijakan, other activity atau kegiatan lain, seremonial dan lain-lain yang masuk kepada jadwal harian mereka. Teknologi untuk pengawasan peserta didik di lapangan ditambah, sehingga tidak memberatkan pada pengawasan dan tidak dicuri-curi waktunya oleh para peserta didik sendiri. Merevisi sistem pendidikan untuk SKS sehingga semua dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatannya. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.